وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat, semoga kita semua diberkahi Allah wa ta'ala. Alhamdulillah, kembali guna kita melanjutkan pengajian kita para jamaah membaca kitab Riyadhus Shalihin. Beda suin telibur lah ya, Rumin ceritana salah info ruangnya Rumin kana ya urang kete ndi wahbe urang yang mulai salah informasi ya kita berjanji kelam ini kelam Jumat lalu pengumuman sun Jumat lugin pengumuman manusia jarang mahalil khata wan nisyan, tempatnya salah dan lupa. Harap maklum ya, kecuali mau dijadi malaikat baru dia begini nih. Kadang-kadang salah. Basila kita saling maklumin, saling memaafkan sekarang. Ya, dari kemarin salah komunikasi, miskomunikasi. Bayu akhirnya diumumkan ada pengajian. Qaddarallah ma syaa fa'al. Lalu tentunya ndek turun mau pahala para jamaah. Kan dia tergantung niat. Niat darubin din ngaji, lalu ternyata darak ngaji mau pahala tuh ndek? Mau pahala insyaallah. Ya, dapat pahala sesuai dengan niatnya. Nengka ngaji temalik arak niat ngaji dan tetu ngaji maka pahalanya berlipat ganda insyaallah. Ya, maka alhamdulillah angkun tasiganti Ruhin menunjukkan semangat di dalam menuntut ilmu dan niki sudah pahala insyaallah. Ya, dan mudah-mudahan terus tetap semangat para jamaah. Ya, semangat di dalam mempelajari kebenaran, semangat di dalam mendakwahkan kebenaran dan semangat di dalam mengamalkan kebenaran tersebut. Mudah-mudahan semua kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga sekedip gerak-gerik kita tapi diberi banyak kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahimani wa rahimakumullah. Seperti biasa tiang membaca kitab Riyadhus Shalihin dan makin malam niki kita akan membaca bab yang ke-23. Bab yang ke-23
Di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan babun fil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Bab anjuran untuk amar ma'ruf dan nahi munkar. Anjuran. Jadi agama kita menganjurkan kita, memerintahkan kita akikte amar ma'ruf nahi munkar. Nah, piaran amar ma'ruf. Amar artinya memerintahkan. Amar artinya Nabi memerintahkan. Ma'ruf artinya kebaikan. Ma'ruf artinya apa? Kebaikan. Berarti agama kita menganjurkan kita untuk memerintahkan kebaikan. Perintah dengan untuk melaksanakan. Kemudian wan nahyi 'anil munkar, nahi munkar. Nahi apa arti nahi? Nahi artinya melarang. Nahi artinya Nabi melarang. Mungkar, Nabi arti mungkar keburukan. Mungkar artinya keburukan. Berarti agama kita ini menganjurkan kita untuk melarang keburukan atau mencegah keburukan. Ya, suruh kita merintahan kebaikan dan suruh kita melarang keburukan. Merintahkan kebaikan. Nabi contoh kebaikan. Kebaikan paling baik adalah tauhid, la ilaha illallah. Dan kemungkaran paling mungkar, keburukan paling buruk Nabi para jamaah, syirik. Maka cegah orang melakukan kesyirikan nomor sekian. Sebagaimana nomor sekian memerintahkan orang melaksanakan tauhid. Amar ma'ruf, perintahkan orang tauhid. Nahi mungkar, cegah orang dari berbuat syirik. Nah, ya niki bab kita. Bab anjuran merintahan dengan nggawe kebagusan. Kebagusan paling bagus adalah tauhid. Dan anjuran melarang orang dari kemungkaran. Kemungkaran paling mungkar adalah syirik. Kemudian di bab niki Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala nulisan kita beberapa dalil berkaitan dengan hal ini. Pertama, beliau mengatakan wa ta'ala berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Artinya, dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang memerintahkan kebajikan. Hendaklah ada di antara kalian ummatun, segolongan umat yad'una ilal khair, yang mengajak kepada al khair, kebaikan. Hendaklah ada segolongan dari kalian orang-orang yang mengajak kepada kebajikan. Wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Wa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, muntamile beruntung, muntamile sukses, muntamile menang mungkar. Namun dinara amar ma'ruf nahi mungkar, gin tekalah umat Islam ini, gin hilang umat Islam. Bab sebelumnya ada bab 22, mun mangkin niki bab pira niki? Bab pira ngenteng mana?
bab 23 makin nih. Sebelumnya bab 22, bab tentang an-nasihah kata beliau, kata Imam Nawawi. Bab berkaitan dengan nasihat, tentang nasihat. Di dalam bab itu beliau nulisan itu sebuah hadis, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinu an-nasihatu." Agama ini seluruhnya adalah nasihat. Nasihat. Dalam arti mendengar nasihat, maka agama ini akan apa? Hilang dia, hilang. Dan di antara nasihat adalah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Makanya umat ini menemele menang sesuai ayat ini, tegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Tegakkan itu. Dan hati-hati dengan kampanye orang-orang yang tidak menginginkan agama. Ada beberapa orang yang memilih arah agama le dunia ini, le negara ini, dan arah agama. Mereka memunculkan slogan lu gue. Apa orang lu gue? Iya ita kah, ndak saling tegur, ndak saling suruh. Kalau hilang nasihat ini, hilang amar ma'ruf nahi mungkar, maka gagal semua kita ini. Karena syarat wa ulaika humul muflihun, syarat akik temenang, akik sukses, syaratnya apa? Amar ma'ruf dan nahi mungkar. Itu syaratnya. Tegakkan tauhid dan cegah yang namanya syirik, itu syaratnya. Ya, makanya mentemele kita jari dengan si sukses, dengan si beruntung, dengan si jaya, tegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ayatnya mengatakan wal takun minkum, hendaklah minkum sebagian dari kalian. Biaran sebagian, selaku atau separuh? Separuh tentunya. Itu para ulama, orang-orang yang memiliki ilmu. Mereka ini ummatun, yaitu segolongan jamaah, segolongan manusia, yad'una ilal khair, hendaklah ada di antara mereka yang ngajak kepada kebaikan. Harus ada. Namun di nara itu maka selampuan tegin gagal, selampuan tegin hancur. Ini tentunya ayat ini menunjukkan muntamele muflihun, menjadi orang-orang yang beruntung, maka tegakkanlah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dan Allah berfirman wal takun. Ini termasuk perintah ini. Hendaklah bahasan kita. Menunjukkan harus ada beberapa orang yang tugasnya amar ma'ruf dan nahi mungkar, harus arak. Amun jakan denara selapuan te berdosa. Selapuan te berdosa. Harus arak, balak dengan gawe kemungkaran, nyuruh dengan gawe kebaikan, harus ada. Nah, begitu ada yang amar ma'ruf nahi mungkar, tugas yang lain ini adalah mendukungnya, dukung dia. Dukung orang yang amar ma'ruf dan nahi mungkar, dukung dia. Walaupun amar ma'ruf nahi mungkar bukan dengan lisan kita, bukan dengan tulisan kita, bukan dengan kampanye kita, bukan. Lagu munara dengan melakukan itu amar ma'ruf nahi mungkar, dengan lisannya dukung dia. Arak dai tegas di amar ma'ruf nahi mungkar, dukung. Karena memang amar ma'ruf nahi mungkar tugas sebagian, dan itu wajib ada. Amun dek nara sama sekali dek nara selakuan berdosa. Semua kita berdosa, karena ini ayatnya perintah ini. Hendaklah ada sekelompok dari kalian menyuruh kepada kebajikan. Berarti wajib ini mun denara selakuan berdosa.
Angka nengke kita sih kita tahu amar ma'ruf nahi mungkar, cuman kita tahu fulan ini dia amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan tauhid, mencegah syirik, maka dukung dia, besarkan semangatnya agar dia terus istiqomah dalam amar ma'ruf dan nahi mungkar. Niki ayat pertama menunjukkan bahwasanya amar ma'ruf nahi mungkar wajib hukumnya, dan yang kedua amar ma'ruf nahi mungkar ini syarat untuk mendapatkan kemenangan, syarat untuk mendapatkan keberuntungan. Ayat kedua dalam bab ini Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat yang baik dan mencegah dari kemungkaran. Ini berarti syarat kebaikan itu. Syarat al-khairiyah di sini, syarat menjadi baik itu di sini adalah harus amar ma'ruf dan nahi mungkar. Amun dia tak amar ma'ruf nahi mungkar teduh ngoloang mereka mendapatkan gelar terbaik khairiyah. Karena umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dianggap baik karena mereka amar ma'ruf dan nahi mungkar. Makanya Umar Ibnul Khattab di dalam mengomentari ayat ini, Umar Ibnul Khattab yaqra hadhil ayah wa yaqul, Umar Ibnul Khattab membaca ayat ini dan beliau mengatakan, man sarrahu an yakuna min hadhil ummah falyuaddi syartallahi fiha. Beliau mengatakan yang artinya barang siapa yang ingin menjadi umat terbaik seperti di ayat ini, maka hendaklah dia menunaikan syarat Allah di dalam ayat ini. Nabi syarat Allah dalam ayat ini apa? Syarat Allah di sini ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Perintahkan yang baik, cegah yang mungkar. Itu baru kita menjadi umat yang terbaik. Berarti nengke mundek te nyuruh si ma'ruf, mundek te balak dengan gawe mungkar, pantas kita jadi dengan baik? Tidak pantas. Kapan menjadi orang baik? Kalau kita amar ma'ruf dan nahi mungkar. Berarti penting atau tidak amar ma'ruf nahi mungkar niki? Penting gak? Ya, penting gak? Padahal terkadang amar ma'ruf nahi mungkar ya terkadang ini bisa menghilangkan dunia seseorang gara-gara amar ma'ruf dan gara-gara nahi mungkar. Ya, gara-gara orang memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, ya akhirnya dunianya hilang. Walaupun demikian tetap mereka melakukannya. Walaupun demikian tetap melakukannya. Bahkan para nabi gara-gara amar ma'ruf dan nahi mungkar mereka dibakar. Sedutna ya. Nabi saya tersedutna. Nabi Ibrahim alaihissalam gara-gara amar ma'ruf nahi mungkar mereka disisir dengan sisir besi dan yang sebagainya. Lalu apakah itu menjadikan mereka surut dari amar ma'ruf nahi mungkar? Tidak, tetap mereka amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa? Karena itu syarat kebaikan itu. Untuk milih jadi dengan baik tetap amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ya,
kenapa demikian? Karena kan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Dia ada beriman nih dah sampai dia demen kita sematon dah apa sih demenang dah untuk diri dah sendiri. Dia beriman sampai dia demen kita sematon dah apa sih demenang dah untuk diri dah sendiri. Nengke ide sih bertauhid ini. Demen atau dia ide bertauhid? Demen atau dia ide bertauhid? Demen gati kan? Demen gati. Karena tauhid memberi ketenangan, memberi kedamaian, menjadikan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya, keutamaan tauhid. Angkat demen, maka harus endah tedemen kita batur bertauhid. Tedemen kita ya bertauhid. Dalam arti mun masih bermasalah tauhidna, berusaha ngeriri tauhidna. Ada yang tenasehatin kejelasannya, akhirnya bagus tauhidnya. Karena itu kita teman kita ya munna bertauhid. Jadi seorang tidak akan beriman sampai dia senang melihat saudaranya apa yang dia senangi untuk dirinya sendiri. Karena ini syarat iman itu, maka harus berusaha nyampean tauhid ini kepada mereka. Harus. Walaupun akhirnya menghilangkan dunia kita. Sebagian mereka sampai dibunuh, sebagian mereka disiksa dan lain sebagainya. Makanya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam hal ini beliau mengatakan wa qad kana fi salaf radhiyallahu anhum man tablughuhu bihi an-nasihatu ilal idrar bidunyahu, kata beliau. Al-Imam An-Nawawi mengatakan adalah dahulu para salaf di dalam menasehati umat, gara-gara menasehati umat ini akhirnya memudarati dunia mereka. Hilang dunia itu gara-gara mereka para salaf ini menasehati orang lain. Terusirlah dengan kampungnya, tersedut baliknya, terboikot dia dan lain sebagainya. Gara-gara apa? Menasehati orang lain. Karena lalu paksa lo dirinya. Karena kebaikan seseorang itu dilihat dari amar ma'ruf dan nahi mungkar. Karena angka ini mentemilin angka amar ma'ruf nahi mungkar harus siap dengan segala resikonya ini. Harus siap dengan segala resikonya. Walaupun demikian tetap amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang bijak, dengan cara yang hikmah, dengan cara yang terbaik. Makanya ayat berikutnya tulisanna itu si Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala beliau mengatakan wa qala ta'ala, Allah berfirman khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Allah berfirman yang artinya khudhil afwa, maafkan mereka, wa'mur bil 'urfi, dan tetap perintahkan kebaikan, wa a'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Dengan sidina berpaling, maafkanlah mereka. Subhanallah. Nabi kan maafkan mereka. Ini bisa dilihat di surah Al-A'raf ayat 199. Maafkan mereka. Kan maafkan mereka. Karena di saat kita berdakwah, di saat kita amar ma'ruf nahi mungkar, gila datang doang balik balasan-balasan yang buruk dari mereka. Entah kita dihina, entah kita disakiti, macam-macam. Nah, nengka mungkin cara itu mensikapi mereka, tebalasin kayak Allah mengatakan khudhil afwa, kata Allah Subhanahu wa taala, maafkan mereka. Ini disuruh terbalas, dia nak balas ya, dia nak Nabi kata maafkan mereka, khudhil afwa.
Kemudian wa'mur bil 'urfi, tapi tetaplah kalian beramar ma'ruf, tetap berdakwah, maafkan mereka dan tetap berdakwah, tidak mentelah, terus berdakwah. Datang malik hinaan ngoloang, maafkan mereka. Celaan itu malik, maafkan mereka dan terus beramar ma'ruf. Wa a'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah kalian dari orang-orang yang jahil. Nabi kenana berpaling, apa bahasa dasar pagi ini berpaling ini? Bilin dia, temudin dia. Nggak ke debatin nih, justru jangan didebatin dengan jahil jarana. Bilin Allah. Terutama zaman medsos nengke ini. Apa kan medsos ini? Tak ada medsos ini. Media sosial nih lagi si bajang-bajang nih. Jangan semuanya digubris, ngawang. Nggak gubris selaku. Ini macam-macam mau kan? Biarin sudah. Maafkan sudah, celaan-celaan itu macam mau kata nyelak ngoloang, maafkan sudah. Ya, walaupun dia mencela tapi wa'mur bil 'urfi, tetap amar ma'ruf, lanjut dakwah, lanjut apa-apa katanya nyelak. Jangan balasi celaannya. Maafkan dia yang mencela itu dan terus berdakwah. Debat dengan a'rid, berpaling sudah, ndak layanin. Jangan dilayani. Ya, ini kenana wa'rid 'anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Ya, jangan justru dilayani. Di sini ada sedikit kita ingatkan, ya, wa'mur bil 'urfi, dan perintahkanlah kema'rufan, kebaikan. Al-Imam Atha beliau mengatakan wa'mur bil 'urfi, yakni bi la ilaha illallah. Perintahkanlah kema'rufan, kebaikan. Apa maksudnya kebaikan? Yaitu perintahkanlah la ilaha illallah. Jadi ya intinya dakwah niki mendakwahkan la ilaha illallah. Ya intinya amar ma'ruf, perintah ma'ruf. Apa ma'ruf itu? La ilaha illallah, tauhid. Ini intinya dakwah. Makanya dakwah tanpa la ilaha illallah bendarakan ini. Harus dakwah itu fokusnya, misinya, ujungnya adalah agar manusia berla ilaha illallah. Jadi di saat berdakwah timbul di sana celaan-celaan dan lain sebagainya, khudil afwa, maafkan mereka, maafkan dia. Tapi wa'mur bil 'urfi, tetap amar ma'ruf. Wa a'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Jelas sedikit para jamaah, terutama si bajang-bajang nak demen lalu berdebat. Ya, hindari justru perdebatan terutama di medsos tersebut. Kasih dia kebaikan, tolaknya ya bilin lah. Jangan justru di debat. Wa qala ta'ala, kemudian lanjutan Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan wa qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Niki di surah At-Taubah ayat 71. Artinya, dan orang-orang beriman yang perempuan ini adalah penolong bagi sebagian yang lain, saling tolong antara mukmin dengan mukmin yang lain, ini saling tolong. Ngumbe angkona saling tolong, ya'muruna bil ma'ruf
wa yanhauna 'anil munkar. Saling tolong dalam amar ma'ruf dan nahi munkar. Berarti kita muntemele mau gelar mukmin dan mukminah ini harus kita ini saling tolong. Saling tolong ngombe ini, saling tolong ngerongkang balik ke. Ya, saling tolong begawe no ke. Saling tolong ngombe ini, saling tolong amar ma'ruf dan nahi munkar. Saling badak. Begitu arak gawe kemungkaran badak ya. Nah, meton kan syirik ini pegawaian ini, kalau badak bagus-bagus. Ampun deh si nyembeli lek mual. Syirik kan batal Islam tuh. Kedene gawe kah anjing kita ini bersama ton ini. Kita saling peringatin. Kenapa? Karena kita bersama ton saling tolong. Ngombe cara saling tolong, saling badak kesyirikan. Ndak ngeluang ya. Ya, karena mereka mau gawe kesyirikan, bayanin kira-kira surga atau neraka? Bayanin mau gawe kesyirikan, neraka. Munta bersematon, kira-kira demen kita sematon kita neraka, demen kita. Itu mungkin demen kita sematon kita neraka. Maka pasti kita akan berusaha menjaga dia, menolong dia agar jangan terjerumus ke dalam neraka. Dan perbuatan yang memasukkan orang ke neraka perbuatan syirik. Maka untuk kita yang gawe syirik, kita tolong ya akibat menjauhi syirik dengan cara yang baik, nasihatinnya. Dak ngene meton bahaya ini. Nyembeli untuk mualan syirik ini. Subuh dengan Islam atau apa ke selain ada contoh-contoh selain balak ya bagus-bagus ya, karena sebagian orang yang beriman itu akan menolong sebagian tulung semeton mukmin si lain. Tulung dalam apa? Tulung dalam amar ma'ruf dan nahi munkar. Perintahkan dia kebaikan dan larang dia melakukan kemungkaran. Al-Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini. Beliau mengatakan faqala ba'dhum awliya'u ba'dhin. Allah berfirman, orang mukmin yang satu ini penolong bagi mukmin yang lain. Maksudnya yatanasarun wa yata'adadun, yaitu mereka saling tolong satu sama lain, mereka saling mengokohkan satu sama lain, kata beliau. Kama jaa fi sahih, sebagaimana dalam hadis yang sahih, al-mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Sebagaimana dalam hadis sahih, mukmin yang satu dengan mukmin yang lain seperti bangunan yang saling mengokohkan satu sama lain. Ada mana bangunan nih bete si pasang ini saling entikan bete ini, menurut saling entik kokoh dia terbau nyombong kangen, dia terbau karena wah kokoh lah. Lagu montono sebiji bete, tono sebiji bete, tono sebiji bete, kan molah itu nendang-nendang ini. Bayit pelentongan molah itu. Lagu negara bangunan ini bau bisa ngangkat bangunan ini nggak bisa kita angkat. Kenapa? Itu kokoh kuat. Karena kuatnya saling ngenti, saling ngenti bersatu. Lagu mau mencar-mencar, pisah-pisah, nendang sepak-sepak hilang. Nah, orang mukmin juga demikian, saling mengokohkan satu sama lain. Ngombe anggota saling kokohan, yaitu saling amar ma'ruf dan nahi mungkar, saling pesan, saling badak. Ya, teh kepada sholat, suruh sholat, teh kepada ngaji, suruh ngaji. Begitu ada mengerjakan kesyirikan, badak dengan cara yang bagus, dengan cara yang bijak.
arah gawe kebidahan, kasih tahu dengan cara yang bijak, dengan cara yang baik dan seterusnya. Ya, sebagai di dalam keimanan niki. Jadi seseorang dikatakan beriman amun memilih saling tolong menolong, yaitu beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Ayat berikutnya, mumpung masih ada waktu ini. Karing pira waktu ini kita mualah ngatur ya, alhamdulillah. Karing semendak, karing balut menit. Kita atur dia, mudahan cukup. Ayat selanjutnya, wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil. Telah dilaknat orang-orang yang kafir dari Bani Israel ala lisani Daud, melalui lisannya Nabi Daud, wa Isa bin Maryam, dan melalui lisannya Nabi Isa putra Maryam. Zalika bima asaw, itu lantaran maksiat mereka, wa kanu ya'tadun, dan gara-gara mereka melampaui batas. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu, dahulu mereka tidak saling cegah dari kemungkaran yang mereka lakukan. Labisa ma kanu yaf'alun, sungguh sangat buruklah apa yang telah mereka lakukan tersebut. Ini luar biasa ayat ini. Ayat ini mengatakan lu'inal ladzina kafaru, telah dilaknat orang-orang yang kafir. Orang kafir yang mana? Yang dari kalangan Bani Israel. Sayyidina Bani Israel yang kafir, golongan apa? Nina Yahudi, orang-orang Yahudi. Ya, yang agama Yahudi ini dilaknat. Ahlul kitab yang dia kufur dilaknat. Ala lisani Daud, melalui lisannya Nabi Daud. Nabi Daud punya kitab. Apa kan kitabnya? Zabur. Ya, di dalam Zabur disebutkan bahwasanya mereka orang-orang Yahudi dilaknat. Sehingga laknatnya Allah melaknat mereka, orang-orang Yahudi dilaknat. Wa Isa bin Maryam, dan melalui lisannya Nabi Isa putra Maryam, Allah memberi Nabi Isa kitab. Kitab apa ini? Injil. Kitab Injil. Tapi semua kitab-kitab ini sudah dirubah, itu masalahnya. Wah, terubah isi manusia. Makanya nggak bisa lagi kita percaya 100% si akak nengke ini ditebunya 100%. Karena sudah banyak dirubah. Adapun Al-Quran tidak mau merubahnya. Maka kalau ingin mencari kebenaran, cukup sudah dengan Al-Quran, cukup dengan Al-Quran. Nggak perlu kita pelajari lagi kitab-kitab yang lain itu. Ya, karena sudah dirubah oleh manusia. Nah, di sini disebutkan Allah melaknat orang-orang Yahudi melalui lisan Nabi Daud dan melalui lisan Nabi Isa. Apa sebab mereka dilaknat? Dzalika bima asaw, itu karena maksiatnya mereka, orang-orang Yahudi. Wa kanu ya'tadun, bahkan melampaui batas dalam maksiat. Santer di sini bermaksiat. Kemudian setelah berbuat maksiat, kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu, dan mereka tidak saling cegah di dalam maksiat itu. Nguluangna ya, saling nguluang. Marah kata singone, alur ke iya ita. Gara-gara tidak saling cegah dalam kemungkaran, dilaknat semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Selapuannya laknatnya. Lantaran tidak saling mencegah kemungkaran, dan Allah menutupnya dengan mengatakan labi sama kanu yaf'alun, sungguh buruk perbuatan mereka itu.
Perbuatan besi buruk ini ndekna saling cegah di dalam maksiat. Itu perbuatan sangat buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Angka nengka ita ini mun tengoluang batur teu gawe maksiat padahal mampu itu mencegah dia. Ngoluang teu jatuh kita ke sini akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemunarak dengan kita tegawi maksiat, tegur dia, cegah dia sesuai dengan kemampuan kita. Mun teu mampu ngadu tangan, cegah ngadu tangan. Para waliul amr cegah ngadu tangan. Dia teu mampu ngadu tangan, mampu teu dengan lisan, cegah dengan lisan. Dia teu mampu ngadu lisan, maka minimal cegah dengan hati. Intinya ada ingkar mungkar tersebut. Kalau sampai tidak ada ingkar mungkar, maka siap-siap Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azabnya, waliyadzubillah, dilaknat seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat terakhir mungkin para jamaah karena wah muni BLT ini. Kalau kena ke BLT nih. Terakhir ayat terakhir Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Surah Nabi kira-kira ini surah Al-Kahfi. Kalau Jumat ini wayante ini baca Al-Kahfi ini. Ya, baca Al-Kahfi ya di malam Jumat atau pada hari Jumat, nanti dia akan mendapatkan cahaya antara dua Jumat. Hatinya penuh dengan cahaya sehingga terdorong dia untuk menerima kebenaran, terhindar dia dari syubhat. Nah, ini di surah Al-Kahfi apa artinya? Wa qulil haqqu mir rabbikum. Katakanlah ya Muhammad, al-haq ini, kebenaran ini dari Rabbmu, dari Rabb kalian, ini kebenaran ini. Islam yang dibawa oleh Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam ini dari Allah, mir rabbikum, dari Rabb kalian. Dan dia sudah jelas, sudah jelas. Karena dia jelas, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Jelas angka sei mele beriman silakna beriman, sei mele kafir silakna kafir. Jelas masalah ini. Sehingga enggak perlu dipaksa enggak perlu dipaksa. Ya, agama ini sudah jelas, B kesyirikan, B tauhid, B kemaksiatan, B ketaatan, jelas sudah dari Allah. Dari Allah datangnya dan sudah jelas. Karena sudah jelas, faman syaa'a falyu'min, sei mele silakna beriman, sei mele silakna kafir. Ini dikatakan barang siapa yang mau silahkan beriman, barang siapa mau silahkan kafir. Al-Imam Ibnu Katsir beliau mengatakan hadza min babit tahdid wal wa'id syadid. Ini tentunya kata ini, kalimat ini tujuannya adalah sebagai ancaman, ya? Bukan sebagai pilihan, bebas pilihan, temilih beriman bebas, temilih kufur bebas sebagai pilihan, bukan. Tapi ini ancaman ini. Buktinya ayat berikutnya, inna a'tadna lidzalimina apa? Naran ahata bihim suradiquha. Sisi milih beriman, silakna beriman. Sisi milih kafir, silakna kafir. Lagu ingat, kami siapkan bagi orang-orang yang zalim neraka jahanam yang siap akan mengelilingi mereka. Berarti mulai pilihan kekafiran, siap-siap neraka. Ini menunjukkan bahwasanya ini ancaman. Mereka diancam setelah jelasnya kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, jelasnya kesyirikan, jelasnya tauhid, jelasnya kemaksiatan, jelasnya ketaatan, semua sudah jelas. Maka tinggal kita mungkin ya, apakah milih beriman ataukah tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah niki dia ayat-ayat tulisan itu isi Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala yang
Ayat-ayat ini beliau tuliskan di bawah bab tentang kewajiban beramar ma'ruf dan bernahi mungkar, bahwasanya kita ini wajib bagi kita semua untuk beramar ma'ruf, memerintahkan yang baik, dan untuk bernahi mungkar, yaitu mencegah orang melakukan kemungkaran. Mudah-mudahan yang kita baca niki jelas para jamaah, harap sindik jelas bau tekatonan bareh setelah azan insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sila tazan. Harap ke sindik jelas. Nggih, sila. Misalnya di sekitar Imbalnya arah rumah masyarakat, rumah orang Yahudi, rumah orang Buddha, kalau saya Ustaz, aku kita ini dengan kode udara kekuatan tetapi dan kekuatan tan kita negara kita sebelah mana kejadian tan, we pendidikan harus dino, jadi kanggo kita berharap masa kedemu, kanggo kita ngombe berharap masa debu untuk balas. ngurahang masa ndek kanggo menuju kanggo. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman." Sai-sai kita suku kemungkaran, maka rubahlah dia dengan tangannya. Amun dia mampu, maka dengan lisannya. Kalau dia tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Nah, nengka kita muntah kita suku maksiat, mampu kita mencegahnya ngadu umat. Misal kita seorang pemimpin, atau kita ini seorang bapak dari anak yang punya rumah itu, misal intinya kita ini menguasai dia yang punya itu, maka rubah dengan tangan. Ya, monita sebagai pemimpin, maka segel tempat maksiat itu. Monita jadi pemimpin, waliul amr. Monita bukan seorang pemimpin yang menguasai tempat itu, maka kita jangan nekat dengan tangan, jangan kita mampu soalnya. Ya, tapi yang bawah yaitu berupa orang yang punya ilmu, tapi dia tidak penguasa. Karena dia punya ilmu, maka bisa dia dengan lisan menjelaskan. Nah, ketuin dia penbalik. Menjelaskan secara ilmu, secara lisan. Wahai meton, kita kanggo ini perbuatan maksiat. Kita ngumpulan dengan berdosa, jelasan dengan lisan. Setelah dijelaskan dengan lisan, selesai tugas, no? Selesai. Ya, tetap doangnya mana bayar, karena tugas dia sudah selesai ingkar mungkar dengan lisan. Dia tidak mampu mengadu lisan karena ilmu kurang. Ya, maka di saat itu ingkari dengan hati. Ingkari dengan hati. Hati itu dia demen kita ilmu, dia demen. Setelah itu datangi waliul amr. Datangi pemerintah, no badak ya. Wahai pemerintah, tono kita dengan maksiat doang tono. Setelah kepada pemerintah selesai tugas, selesai. Karena kita mampunya hanya dengan hati. Atau pemerintah udah niti misal, maka si berilmu badak. Akhirnya baru si berilmu ini mengingkarinya dengan lisannya. Ya badak. Wah badak dia, bukan selesai tugas, wah selesai wah. Ya, jadi ini tahapannya. Nah, orang yang mampunya hanya dengan hati, nggak boleh dia dengan lisan, karena nanti akan timbul mudarat yang lebih besar, nggak boleh. Sebagaimana orang yang mampunya hanya dengan lisan,
Tidak boleh dia mengingkari dengan tangan, nggak boleh. Karena nanti akan timbul mudarat yang lebih besar. Ini kamu maka cukup dia dengan batas kemampuannya. Cukup dia dengan batas kemampuannya. Nah, ide ke orang-orang biasa mampu dah hanya dengan hati, bercukup dengan hati itu. Bahwasanya di demen kita pegawaian lino terus sampeang tipak waliul amr. Amun desa saya waliul amr ta saya kepala desa ya pada. Amun sekecamatan berarti Pak Camat ada. Amun sekabupaten ini masalahnya bupati ada. Parahnya terus menuntaskannya. Tuntasan atau dek si iya selesai itu gak salah. Atau sang ditebu beketuk maka dengan alim nobada akhirnya barah ia ngingkarin ngadu lisan. Jelas tidak. Adapun berdemo dia justru mengingkari dengan cara yang mendatangkan mudarat lebih besar. Dia cara dengan jelas tidak. Wallahu ta'ala. Ini dulu kan? Oke, itu dulu. Nggih. Badui rudal. Terus belengan dana nau Saudi badui rudal. Belengan dana nau. Belengan dana nau negara Islam badui rudal. Belengan dana nau. Boleh tahu ya badui ya pendek ini tahu ya sang dia narak badui negara Islam ini rudal. Jadi pertama ya dengan Yahudi kena kesemate dengan Palestina tono kan ngoloang ya. Pertama dia narak dengan ngoloang ini. Seluruh negara Islam mereka berusaha untuk mencegah itu. Seluruhnya negara Islam berusaha. Indonesia kan kenal, Malaysia, Brunei, seluruh negara Islam berusaha untuk menyetop serangan itu. Lagu tidak mampu masalah. Karena negara Islam yang lemah negara ini. Negara kafir kuat adidaya istilahnya kenal. Ida nengke mengenang negara Islam berdua ya nuklir be bukti ya berdua. Cara bukti ya berdua hanya ongkat dengan berdua rudal be bukti ya berdua. Kamu negara adidaya ini aja berdua reta-reta ida. Kamu macam-macam negara Islam kan pada boomnya selesai. Repot itu malik. Ya istilahnya ini ya mencari keringanan, mencari kemudaratan yang lebih ringan. Mencari kemudaratan yang lebih ringan. Negara Islam yang lemah selapuan nengke ini. Menelui angku selapuan bombardir kan selesai negara Islam. Ya jadi masalah. Ya, apalagi nengke sejadi tujuan negara Saudi ini ia ngentik Mekah Madinah. Ia ngentik Mekah Madinah. Meneribut negara Saudi sedunia darah bulalu haji akhirnya. Sedunia darah bulalu haji. Rubin bae semanda arak peluru arak apa rana roket entah aning negara B no buat stop pesawat no darah busugul pesawat. Ya di stop seluruh bandara di stop karena arak rudal arak apa rana roket. Boom, gin ngempok. Seluruh bandara stop. Nengke mau perang negara Saudi bukan dari terlalu haji akhirnya. Dan Saudi nengke mau nggak mau menjadi ibu kota Islam nengke ini. Sehingga harus seluruh negara mendukung dia sebenarnya.
Ya, nah nengke amunna terbombardir selaku urang kita lalu haji, dia teguh aning Madinah, lemah jarina perekonomian, semua hancur. Intinya yang dilakukan sekarang negara-negara Islam akhafud dhararain istilahnya, mengambil mudarat yang lebih ringan. Ya, dan itu alhamdulillah syukur kita di dasan bagi ini ndek tenenau politik luar negeri kah. Ya, muntapahamin politik luar negeri ngeri, sebenarnya subhanallah ngeri. Kondisi agama ini, kondisi antar negara salah sekedik jeder kena roket kelep. Ngeri. Angkakah tengendeng perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua dijaga. Mudah-mudahan seluruh kaum muslimin dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Intina denara negara Islam ngolowangino denara. Jangankan negara Islam, negara non-Islam doang gedak kita perlakuan Yahudi kepada Palestina, gedak ya. Negara non-Islam. Apalagi negara Islam. Akan negara Islam tidak ada membiarkan itu. Lagu ndekna mampu masalah. Ndekna mampu, ndekna berdua kemampuan. Betul berdoa kah? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan kaum muslimin lagi sehingga mampu dia berkuasa di bumi ini sehingga keadilan bisa terjadi. Mudah-mudahan ya kali antara cara terbersatu seluruh negara ini. Karena kena antar negara Islam jadi milih bersuku. Dia nengenau ke? Dia milih bersuku, ini masalahnya. Jangankan antar negara Islam, antar itu le gubuk kadang-kadang dia milih bersuku. Dia nengenau ke? Maka nengenau kayak ini. Apalagi senegara, apalagi sedunia. Nah, en selapuan ini milih bersuku. Ngeri kekuatan kaum muslimin sebenarnya. Ya, lagu persatuan ini ya sekat ini. Walaupun demikian putus asa, terus setiap kita berusaha untuk menyatukan kaum muslimin, munah bersatu kaum muslimin ini kuat luar biasa. Di antara syarat persatuan sing ngone ino amar ma'ruf dan nahi munkar. Suruh dengan melaksanakan tauhid, karena tauhid ini masuk kita ini tauhid ini. Selaku beribadah hanya kepada Allah masuk kita. Lagu monarang sebagian nyembah lain inomnya itu pecah. Sunnah ya masuk kita ini. Selaku anda mengamalkan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersyukur itu. Lagu negara sebagian dia memilih ngamalang ini lain ngamalang. Pongkat akalnya ini ngamalangnya akhirnya pecah. Misahang diri dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pongkat atene ini mai tidak terluan kah? Ngene ini ngamalangnya bilina sunnahnya pecah. Jadi si bau masuk itu hanya ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ia malik terus amar ma'ruf nahi munkar. Akhirnya bersuku malik, muntah bersuku kuat wah itu terus. Darah bin bau ngalahang itu. Jadi denara nguluang itu denara selaku berusaha untuk mencegah ya pembantaian yang ada di Palestina dan jelas Allah taala alam. Hah? Nah berdoa mulai itu senjata doa terus karena hanya Allah yang bisa menjaga mereka. Sila limudi, sila apa guru? Ayat ini Al-Baqarah. Al-Baqarah, masya Allah. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Apakah orang-orang yang ingkar Ustaz? Mohon Taib wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Sebagian manusia ada yang berkata ya, man yaqulu berkata, di lisannya dia berkata, apa dia bilang? Kami beriman kepada Allah. Tapi Allah mengatakan wa ma hum bimu'minin, mereka itu enggak beriman. Kenapa? Karena di hatinya tidak ada iman. Hanya di lisannya dia mengatakan apa? Kami beriman. Lagu lihatnya ndik nemile beriman. Ini penyakit orang-orang munafik.
Penyakit siapa? Orang-orang munafik yang Islamnya itu hanya di luar. Islamnya hanya di luar. Yang dia mengamalkan Islam tujuannya apa? Dunia. Yang dia mengamalkan Islam tujuannya apa? Dunia. Yura'unan nas. Mereka hanya ingin memperlihatkan manusia bahwasanya mereka beriman. Untuk apa? Agar dianggap beriman untuk apa? Sehingga nanti mendapatkan keamanan dari orang-orang muslimin. Hidup di tengah kaum muslimin. Dan dia mengatakan kami ini Islam. Lagu lihatnya di negara Islam. Dia sholat lagu lihatnya di negara Islam. Dia menampakkan keislaman. Tapi pada hakikatnya dia tidak muslim. Dia bilang kami beriman. Tapi pada hakikatnya dia tidak beriman. Ini orang-orang munafik. Yang mereka itu innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik ini dia di neraka paling bawah. Mereka-mereka yang menampakkan keislaman padahal di hatinya tidak ada Islam. Ini angka la ilaha illallah niki endah dia cukup lisan doang dia cukup. Jangan seperti orang munafik yang la ilaha illallahnya hanya di lisan. Lagu la ilaha illallah niki selain di lisan, dia juga harus di hati, di dada. Dia juga harus di anggota badan. Ya, harusnya tahu la ilaha illallah. Karena mulai lisan doang, lisannya mengatakan la ilaha illallah. Lagu awaknya nyembah selain Allah, nyembah kubur, nyembelih lek mualan, nuluk sesajen lek batu awakna, maka tidak ada gunanya mengatakan la ilaha illallah. Pada dengan munafik darak gawina di sana mengatakan kami beriman kepada Allah, sedangkan hatinya dekna beriman. Jadi ini adalah penyakit orang-orang munafik yang dia hanya di lisannya mengatakan kami beriman, padahal di hatinya tidak ada iman. Penyakit saya ini Pak Guru, orang munafik. Ya, orang Islam itu adalah yang dia beriman di lisannya, beriman di anggota badannya, beriman pula di hatinya. Setelahnya arah iman. Terjawab Pak Guru pertanyaan Anda? Alhamdulillah. Wallahu taala a'lam. Begah, ide penutup menuju terakhir. Terus terus warna kafe arah bunga dagang. Jadi kafe likim itu terus bunga tak. Ya, batur teh nabung ieu bang untuk keamanan kepengna. Mobil mun untuk keamanan kepeng kanggo. Ya, karena memang mulai balik di nama kepeng itu di nama. Mun kita luwih kepeng le balik dengan si dinara niat jadi berniat jahat ya akhirnya. Gara-gara kita kepeng le balik angkat tolong le bang dengan niat menjaga keamanan kanggo boleh silahkan. Nah nangka kepeng ini terus arak bungana. Makanya sebelumnya pas tenabung badak bang ini kita transaksinya akadnya ini akad menyimpan arah-arahnya wadiah arahnya menyimpan sekedar nyimpan doang. Nah ini di darat bunganya sama sekali darat bunganya badak ya. Saya ini hanya menyimpan sehingga di darat bunganya pira tabung deh ngulu sekenoa jumlahnya pas dia bayar dia sekenoa dia bayar sesuai jumlahnya itu. Angka pas dia nabung badak ya. Ya, ini akadnya adalah akad menyimpan. Ini cara si kedua. Si ketelu, amun ternyata di narak ini menyimpan wadiah ini narak. Yang ada adalah apa arana bank-bank konvensional istilahnya ya, makakah tabung ya laun bunga naino bait bunga naino ya. Ndak dengan uang tono. Pas debit kepeng tidak bait bunga na bait endah bunga na.
Mbeng kota tolong ya, tene lek WC no tolong. Kerja masjid tenaga kerja kena minyak WC ne. Dia nengano ke, tene to tolong lek WC no. Nih, bunga bangku ini, kadang beli kloset, ngana. Kadang beli apa hal-hal yang dihinakan. Ya, jari WC itu wah ini aku masih bunga no ini. Kadang beli paping, si tilat-tilat no. Ya, wah jari paping ini kadang meriri erat no. Intinya ambil dia dan sumbangkan dia di tempat-tempat yang dihinakan. Karena kepen hina itu. Ya, kepen hina yaitu dia adalah uang riba. Jadi jangan dia diletakkan di tempat-tempat yang mulia, jangan. Letakkan dia di tempat-tempat yang hina sesuai kelasnya. Jelas tidak? Jadi niat nabung itu niatnya apa? Mengamankan uang, bukan menggandakan uang. Amun niat dan ganda yang uang lengan awal dan kanggo itu. Nabung niatnya menggandakan uang, maka ini lengan awal dan kanggo. Jadi niatnya mengamankan uang. Si kedua, lesa ada nabung, endem akad wadiah harani. Akad menyimpan. Ya, kalau ada alhamdulillah. Mun denara tadi si ketelu, ya akad biasa, ya kemudian menara bunganya, bait bunganya ndak dengan uangnya. Bait ya, dan letakkan di tempat-tempat yang tidak dimuliakan. Jelas tidak? Alhamdulillah. Bayarwana para jamaah, terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya tiang minta maaf. Wallahu taala a'la wa a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhan